Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwiandi Putri dengan NIM 7011925, mahasiswi UIN STS Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis plan usaha Just Tip Lovely Day. Dan nantinya akan dipresentasikan juga oleh teman sekelompok saya yang bernama Apriani Yuyun Saputri dengan NIM 7011937. Halaman judul dan eksekutif summary. Halaman judul, nama usaha Just Tip by Lovely Day. Alamat usaha Jalan Urip Sumoharjo nomor 30 Sipin. Nama pemilik Amanda Dwiandi Putri dan Apriani Yuyun Saputri. Nomor telepon 0822 7904 4072 dan 0823 1086 1924. Jasa titip online atau just tip yang biasa dikenal dengan personal shopper adalah sebuah jasa yang menawarkan pembelian produk di suatu tempat dengan maksud mendapatkan keuntungan dari setiap harga produk titipan. Bentuk just tip ini adalah usaha tanpa modal dengan sistem bisnis pre-order, di mana calon konsumen akan membayar terlebih dahulu sebelum produk dibeli dan dikirimkan ke calon konsumen. Eksekutif summary, profil usaha, sama seperti halaman judul. Komoditi yang diproduksi, Just Tip by Lovely Day adalah jasa titip yang menyajikan produk-produk dengan kualitas yang bagus, menyesuaikan tren zaman sekarang dengan harga yang worth to buy. Kami memilih bisnis usaha ini karena usaha tanpa modal dengan sistem bisnis pre-order, di mana calon konsumen akan membayar terlebih dahulu sebelum produk dibeli dan dikirimkan ke calon konsumen. Penjualan, setiap produk yang akan kami beli itu sesuai dengan request atau permintaan dan keinginan dari calon konsumen, serta kami memberitahu kepada calon konsumen setiap produknya akan dikenakan charge sebagai biaya transportasi, pemasaran, pengemasan, dan pengiriman. Biasanya kami akan memberi harga sekitar 5-10% per produk. Prospek pengembangan usaha. Usaha Just Tip by Lovely Day memiliki prospek cerah di masa depan karena menjadi salah satu wadah untuk calon konsumen berbelanja produk yang ia inginkan tanpa bersusah payah ke store langsung. Hanya perlu menunggu produk yang dipesan sampai ke tangan konsumen. Usaha Just Tip ini dikembangkan melalui media sosial. Industri analisis. Yang pertama, skala bisnis. Dalam usaha Just Tip ini, bisnisnya kecil yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha maupun unit dagang. 2. Tingkat pertumbuhan. Dalam usaha ini kami terus mengembangkan dan mengupgrade produk-produk yang berkualitas agar calon konsumen tidak ragu memakai jasa kami untuk membeli produk yang diinginkan. 3. Proyeksi penjualan, yaitu dilakukan berdasarkan data dan fakta. Strategi penjualan kami adalah memuaskan pelanggan, sehingga mereka bisa mempromosikan jasa kami kepada relasinya. 4. Struktur industri, terdiri dari produk. Usaha Just Tip Lovely Day membeli gambaran produk-produk apa saja yang akan mereka tawarkan kepada calon konsumen, dan calon konsumen berhak merequest keinginan terhadap produk yang akan dibeli. Selanjutnya, terdiri dari pabrik. Usaha Just Tip Lovely Day tidak memiliki pabrik karena kami hanya penyedia jasa yang memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin terhadap pesanan dari konsumen. Yang ketiga, proses. Usaha Just Tip Lovely Day, jasa titip ini akan menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang ingin membeli barang namun terkendala oleh berbagai alasan. Agar mengetahui akan adanya jasa titip ini, maka dilakukan penginformasian kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan jasa titip di kota tertentu. Setelah itu, kami akan memberitahukan contoh produk yang bisa dibeli di kota tersebut dan akan memberitahu tarif just tip setiap produk serta ongkos kirim ke kota calon konsumen atau pelanggan. Dan yang terakhir, program. Usaha Just Tip Lovely Day mempromosikan dan menjalankan usaha ini melalui akun media sosial serta bekerja sama dengan ekspedisi pengiriman. Selanjutnya, SDM. Usaha Just Tip Lovely Day memiliki 6 karyawan yang memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai kualifikasi mereka. 5. Budaya pesaing. Terjadi karena suatu usaha menawarkan produk dan jasa yang serupa dengan harga yang sama. Di sini, pesaing kami adalah dropshipper, yaitu penjual perantara. Secara sederhana, sistem dropshipper dalam bisnis online terjadi ketika pedagang bersangkutan memiliki toko di marketplace.
namun tidak menyimpan stok barang. Dropshipper akan memesankan barang pada agen penyuplai item terkait. Jadi, skema penjualan dari sistem dropshipper bisa dibilang berantai. 6. Key success factor. Faktor-faktor kunci yang membuat bisnis semakin sukses. Di sini, kuncinya adalah kami bisa mengecek barang sebelum membeli sesuai keinginan konsumen, karena kita langsung ke lokasi yang dituju. Jadi, produk yang bisa dibeli oleh penyedia just tip masih bisa dikomplain jika tidak sesuai, sedangkan dropshipper tidak bisa. 7. Tren industri. Bisnis just tip semakin meningkat dan banyak peminat. 8. Prospek jangka panjang. Prospeknya sangat bagus terutama di wilayah Kepulauan Riau dan daerah istimewa Yogyakarta. Company description. Deskripsi perusahaan. Jasa yang menawarkan pembelian produk di suatu tempat dengan sistem pre-order. Sejarah perusahaan. Karena masih minimnya jasa dalam penitipan produk yang diinginkan masyarakat, maka kami membuka penyedia jasa titip online ini. Visi, misi, dan tujuan. Visi, memajukan dan mengembangkan usaha just tip yang handal. Misi kami, menyediakan pelayanan yang baik dan tepat waktu. Tujuan kami, membantu dan menyediakan produk-produk yang diinginkan calon konsumen. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Jenis produk, pakaian, elektronik, dan lain-lain. Jasa yang ditawarkan, membeli produk yang diinginkan calon konsumen. Status saat ini adalah unit dagang yang bersifat aktif. Key partnership, store-store yang ada di pusat belanja. Manajemen tim and company structure terdiri dari 1 admin, 2 orang packing, 2 orang berbelanja, dan 1 kurir. Kualifikasinya harus bisa kerja tim, jujur, amanah, disiplin, serta memiliki kendaraan pribadi. Tanggung jawab masing-masing tim manajemen. Admin membalas dan mendata pesanan calon konsumen. Packing mengemas produk yang telah dibeli. Berbelanja membeli produk sesuai pesanan yang telah didata oleh admin. Kurir mengantar produk yang telah selesai dikemas ke ekspedisi pengiriman. Bisnis model kanvas jasa titip online. Yang pertama, key partner, yaitu store-store yang ada di pusat belanja. Key activities, memberikan pelayanan dan kualitas yang baik terhadap calon konsumen. Key resources, produk yang akan dibeli. Sistem manajemen. Value proposition-nya tidak ribet dan mudah. Hemat waktu, relasi kian bertambah, selalu update produk-produk terbaru. Customer relationship. Komunikasi intens dengan calon konsumen agar calon konsumen tidak ragu-ragu untuk bertanya seputar barang yang akan ia pesan. Channelnya melalui media sosial seperti Facebook, fanpage, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Customer segment, pakaian anak-anak, remaja, dan dewasa, alat elektronik, dan lain-lain. Cost structure, biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman. Revenue stream, mengandalkan sistem bisnis pre-order, di mana calon konsumen memesan barang yang mereka inginkan dengan membayar DP terlebih dahulu. Market analysis, yang pertama segmentasi dan target pasar. 1. Segmentasi segi geografis, yaitu segmen utama pada segi geografis yang terdapat pada Just Tip Online Lovely Day adalah masyarakat yang berada di kota Jambi, Indonesia. 2. Segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi variabel berdasarkan 3, yaitu membagi pasar dalam kategori jenis kelamin dan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, membagi pasar dalam kategori usia 18-35 tahun. Yang ketiga, melayani pasar dalam kelompok status sosial menengah, yaitu mahasiswa, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan lain-lain. Dengan pendapatan per bulan antara 3 juta hingga 5 juta dan kisaran pembelian dari 100.000 hingga 500.000. 3. Segmentasi psikografis. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang cenderung meningkat dalam menggunakan internet yang relatif berusia produktif, dan dengan melihat persentase pembelian terdapat pada toko online pesaing. Hal tersebut mampu menunjukkan bahwa adanya kemungkinan masyarakat, terutama yang berusia produktif, lebih mudah menerima hal-hal baru. Maka dengan melihat peluang ini, diharapkan Just Tip Online Lovely Day dapat diterima dan dinikmati penduduk di Indonesia, terutama yang memiliki karakteristik di atas.
Selanjutnya, target pasar. Sasaran pasar pada Just Tip Online Lovely Day adalah para pengguna internet atau netter. Dikarenakan Just Tip kami melakukan penjualan jasa secara online sehingga para calon konsumen dapat melihat produk yang ditawarkan melalui media sosial maupun website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani Yuyun Saputri, NIM 7011937. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Amanda Dwiyandi Putri. Selanjutnya yaitu perilaku pembeli. Perilaku pembeli dalam memilih jasa titip pastinya mempertimbangkan banyak hal. Pembeli akan melihat atau memperhatikan harga jasa yang ditawarkan, kualitas dan keamanan produk yang dititipkan, dan cepat lambatnya proses pengiriman barang. Dengan mengetahui perilaku pembeli, pemilik bisnis akan lebih responsif terhadap pasar dan dapat mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu analisis pesaing. Dropshipper adalah pesaing bagi usaha Just Tip. Dalam menjalankan usaha, dropshipper harus menjalani kerjasama dengan supplier yang terpercaya, memperhatikan kualitas produk dan layanan mereka terlebih dahulu melalui review dan ulasan yang sudah ada, mempelajari mengenai pengiriman atau perhitungan ongkir, berat, dimensi, dan perbedaan dari masing-masing tipe layanan pengirim dari masing-masing ekspedisi, serta harus merancang proses bisnis yang tepat mulai dari alur promosi, penjualan, pemesanan hingga kepada pengiriman produk kepada pembeli. Selanjutnya, the economy of business atau ekonomi bisnis. Sumber pendapatan keuntungan dalam bisnis ini yaitu dengan mengambil presentasi laba sebesar 10 hingga 50% dari barang titipan. Penentuan harga Just Tip pun tergantung pada harga produk yang dipesan. Jika produk yang dibeli mahal, maka tarif jasa titip juga semakin besar. Contoh perhitungan keuntungan seperti berikut ini. Kemeja putih wanita H&M import jumlah 1, harga 130.000, harga Just Tip 140.000. Jadi, keuntungannya adalah 10.000. Selanjutnya, marketing plan atau perencanaan pemasaran. Pertama yaitu strategi pemasaran. Dengan mengenali konsumen melalui promosi, menentukan pasar, pemanfaatan internet marketing, dan menciptakan hubungan baik dengan customer. Proses pemasarannya dengan memasarkan dan melayani konsumen melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Baruan pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Personal shopper Lovely Day melakukan pembelian produk brand lokal pada berbagai toko atau mall, membeli produk yang sesuai dengan yang dipesan customer. Selanjutnya, price. Jasa titip ini dirasa lebih membantu dibandingkan berbelanja online pada umumnya. Yang ketiga, place. Tempat personal shopper Lovely Day hanya menggunakan media sosial, jadi tidak menggunakan tempat. Yang terakhir, promotion. Konsep promosi yang kami lakukan yaitu menggunakan sosial media dan meminta bantuan keluarga atau teman-teman terdekat untuk mempromosikan. Proses dan siklus penjualan. Bisnis jasa titip ini akan menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang ingin membeli barang namun terkendala oleh berbagai alasan. Taktik penjualan. Menentukan siapa target pasarnya. Karena beda target akan beda pula barang yang bisa dititipkan. Dengan begitu, kita juga bisa menjadi lebih fokus dalam memilih barang dan mengunggahnya di media sosial. Selanjutnya, Design and Development Plan atau desain dan rencana pengembangan. Dengan memberikan pelayanan jasa titip yang baik, seperti cepat dalam membelikan barang titipan dan mengetahui kualitas barang yang dibeli dengan baik, lalu mengirimkannya secepat mungkin untuk memaksimalkan penilaian performa di mata penitip. Setiap usaha pasti memiliki risiko yang akan dihadapinya. Untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut, maka dari itu ada beberapa yang perlu diwaspadai, yaitu menjadi penalang. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko ini yaitu memikirkan bagaimana sistem pembayaran yang akan diterapkan. Selanjutnya, ketika harga naik, hal yang dapat dilakukan yaitu
menyiasatinya dengan mendiskusikannya kembali dengan pelanggan. Selanjutnya, sulit mendapat pelanggan. Hal yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan testimoni dari pelanggan dan meluangkan waktu untuk melakukan pemasaran melalui Instagram, Twitter, Facebook, maupun WhatsApp. Selanjutnya, operational plan atau rencana operasional. Bisnis ini terkesan sebagai bisnis yang simpel, namun bisnis ini sangat dibutuhkan oleh orang yang malas atau tidak sempat belanja sendiri dan memilih menggunakan jasa orang lain untuk membeli produk yang diinginkan. Cara untuk menjalankan bisnis ini yaitu pertama menentukan jenis produk yang bisa dititip, kedua mendapatkan pembeli, 3 pemasaran online, 4 menetapkan tarif yang wajar, 5 sistem pelayanan di muka, dan terakhir transparansi harga. Lokasi dalam bisnis jasa titip ini yaitu di media sosial. Bisnis jasa titip ini memiliki sifat online yang bisa dilakukan di mana saja. Namun segmen utama pada jasa titip Lovelyday adalah masyarakat yang berada di kota Jambi. Selanjutnya, fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang terdapat pada jasa titip Lovelyday adalah penataan yang terdapat pada laman media sosial. Dan peralatan yang digunakan yaitu hanya akun media sosial dan counter-counter yang ada di pusat belanja. Cara membuatnya dengan akun khusus untuk jualan, serta mendatangi counter-counter tersebut untuk memfoto barang-barang yang tersedia di etalase yang nantinya akan dipromosikan melalui akun media sosial. Selanjutnya, proses produksi. Pertama, pilih item dari yang diinginkan. Yang kedua, detail penitipan dan biaya. Kami akan membantu merinci detail item yang diinginkan si penitip, misalnya stok warna dan total biaya penitipan. Yang ketiga, melakukan transaksi dan komunikasi pembayaran. Ketika produk yang sudah ditentukan dan harga yang telah disepakati bersama, selanjutnya melakukan transaksi pembayaran. Bisa melakukan pembayaran secara cash, bisa dengan mentransfer ke rekening. Jika sudah deal, selanjutnya kami akan membelikan barang yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, barang dikirim ke tujuan. Si penitip tinggal santai menunggu barang titipan tiba di rumah dengan aman. Yang terakhir yaitu overall schedule. Berikut ini adalah jadwal keseluruhan yang kami gunakan. Kami menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.